dalam sejarah ber-Indonesia kita ini, apa sih momen-momen yang menandai ketika semakin berjarak antara pengertian yang hidup di masyarakat, di warga, dengan apa yang kemudian dimengerti oleh negara? Pertama itu sejak terbentuknya Departemen Agama kan, 46. itu milestone pertama gitu. Milestone pertama itu. Ada pertama. Jadi kita tarik sebelumnya sedikit. Jadi di pasal 29 itu agama dan kepercayaan. Kita tuh belum tahu rujukan agama itu apa. Ya. Di situ kan. Entah Islam, entah apa nggak belum jelas. Kepercayaan juga belum. Tapi sekalipun kita melihat proses politik yang terjadi, sebenarnya kita sudah lihat siapa yang berkepentingan dengan agama itu. Yang politik Islam. Departemen Agama dibentuk, muncullah 3. Islam itu yang pertama, Kristen sama Katolik. Itu baru 3 itu. Bertahan belasan tahun. Kepercayaan yang dulu itu istilahnya yang dipakai umum itu kebatinan. Berarti dari pertama itu kebatinan ya, sebelum ada kejawen, kerohanian itu. Sebenarnya ya kejawen atau kalau apa namanya praktek-praktek lokal kayak gitu tuh ya bagian itu, tetapi istilah yang umum dipakai pada waktu itu kebatinan. Jadi organisasi pertama yang saat hari ini misalnya Milkahid itu dulu Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia. Yang pendirinya ketuanya itu adalah salah satu perumus undang-undang anggota BPK ya kan? Siapa? Musa Negara. Pada saat Departemen Agama dibentuk lalu menentukan 3 itu, kelompok ini sebenarnya sudah berusaha berjuang untuk masuk mendapatkan pengakuan dan pelayanan dari negara melalui Departemen Agama, tapi ditolak. Sejak itu sudah konkret. Jadi milestone pertama dan itu terus lalu Departemen Agama. Artinya itu kekalahan pertama dari kelompok teman-teman penghayat ya secara politik ya. Bisa dilihat begitu, tapi kalau bahasa saya tuh gini. Kekalahan secara politik ya. Upaya kelompok warga negara menjadikan agama sebagai alat politik untuk mendapatkan kuasa di satu sisi, di sisi lain menentukan warga negara lain. Jadi mereka berhasil menjadikan agama sebagai alat melalui Departemen Agama menginfiltrasi negara, alat kuasa menguasai untuk kekuasaan dia dan menentukan yang lain. Nah, kelompok penghayat itu ditunjukkan di situ. 46 berarti ya. Di 46 gitu terus menerus sampai dibikinkan bakor pakem supaya dikontrol terus menerus. Bakor pakem itu panjangannya Badan Koordinasi Pengawas ya. Pengawas aliran kepercayaan masyarakat. Jadi mereka diawasi, dikontrol gitu. Ya, supaya mereka tidak berkembang. Di awal-awal itu laporan Departemen Agama itu sampai 400-an, 500-an kelompok penghayat di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Yang tujuannya itu adalah untuk menegaskan bahwa membahayakan ini kelompok-kelompok yang membahayakan harus dikontrol, harus dikembalikan pada agama. Jadi dari situ terus menerus itu maksudnya sampai 65. Di tengah-tengah itu yang penghayat terus melakukan upaya perlawanan kan itu, Mas? Betul. Jadi dalam prosesnya ketika misalnya mereka berusaha masuk ke Departemen Agama lalu tidak bisa masuk, mereka kemudian ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, supaya mereka punya uang. Nah disitulah mereka diakomodasi sampai hari ini ya. Tetapi masalahnya kan tidak selesai. Karena mereka selalu dikontrol eksistensinya. Jadi ada upaya untuk terus mengontrol mereka agar eksistensinya tidak berkembang, atau jika berkembang boleh berkembang tetapi dia harus kembali ke agama, tetap berafiliasi ke agama. Proses ini yang mengendapkan di pikiran warga negara secara umum terkait dengan stigma negatif terhadap penghayat ini. Nah, balik soal stigma nih Mas ya. Kalau tadi saya sempat mengenang itu waktu dulu kejawen itu biasa aja. Mengenang ya? Iya, karena dianggapnya biasa aja, tetangga juga ada gitu ya, nggak ada proses apa yang tadi stigma. Sebenarnya stigma itu kemudian mulai mengental itu, atau kemudian menjadi alat untuk mendiskriminasi teman-teman itu sejak kapan ya? Ada pasang surutnya sih ya. Tapi kita lanjutkan 65. Milestone kedua. Milestone kedua itu ya. Itu peristiwa Ontran-ontran gitu ya Mas. Ya. Jadi 65 ini ya kita semua tahu ya, ketika
ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan, target utamanya atau program utamanya itu agenda utamanya membasmi PKI. Nah, dalam rangka membasmi PKI itu salah satu yang dipakai itu kan agama, dibenturkan dengan PKI. Efektif dipakai sebagai counter ideologi terhadap PKI itu agama dipakai. Nah, di antara narasi yang dibangun pada waktu itu, jika orang tidak beragama PKI, jika orang tidak menunjukkan bahwa dia adalah pemeluk dari salah satu agama yang dia negara, PKI. Nah, penghayat jadi korban banyak di situ. Dapat tuduhan, tidak tahu apa-apa. Ketika misalnya tidak mampu menunjukkan dia pemeluk agama apa, diculik. Sampai hari ini kita masih dengarkan beberapa cerita dari itu ya, orang tuanya. Ingatan soal itu 65. Nah, itu milestone kedua yang membangun tentang stigma itu. Tapi pasang surutnya, ketika di awal Orde Baru, Golkar nih, partainya Orde Baru, itu dalam rangka membangun, mengkapi konstituen warga negara kayak gitu, dibikin surat satuan SKK kerjasama kepercayaan. Nah, kepercayaan diambil dan itu cukup bagus sampai 78 itu tadi. Mereka diterima, dilayani, bahkan ada perayaan satu surat gitu. Dihadiri presiden, dihadiri menteri agama gitu. Hampir jadi salah satu bagian dari agama. Hari besar. Satu surat hari besar sama dengan misalnya Lebaran, Natal. Ya. Tapi belum sampai karena 78 sudah langsung. Nah, ini milestone ketiganya. 78 kepercayaan bukan merupakan agama. Kebijakan selanjutnya ini Kementerian Agama bikin surat edaran ke Departemen Kementerian Dalam Negeri sampai ke kelurahan yang boleh dilayani itu adalah yang beragama dan hanya 5 agama pada waktu itu. Nah, stigmanya pada saat itu kencang. Jadi setelah 78 dan ditunjukkan melalui KTP. Ini menarik nih. KTP itu ada kolom agamanya setelah itu. Baru banget. Jadi, tapi itu menjadi alat yang sangat efektif untuk memaksa warga negara untuk menunjukkan bahwa dia pemeluk agama, karena harus dicantumkan di situ. Nah, sejak 80-an kejawen itu sudah aneh. Maksudnya aneh? Sudah aneh karena orang harus beragama semua. Oh, mulai dianggap aneh gitu ya? Iya, jadi orang sudah harus menunjukkan identitasnya melalui KTP. Agama makin kuat, makin sakral. Dan setelah orang, prosesnya itu kan gini, antara negara dengan kelompok agama itu kerjasamanya adalah negara sudah mewajibkan itu. Lalu agama itu tentu akan terus memfollow up. Tidak cukup dong kalau sekedar mengatakan saya Muslim atau Kristen, harus belajar Islam yang benar, harus belajar Kristen yang benar. Nah, pada waktu itulah ya, kalau kejawen itu akan disebut sinkretik. Muncul ini ya, secara pengetahuan muncul ini ya, istilah-istilah itu. Nah, tidak murni beragama. Agamanya Islam misalnya itu menjadi nominal doang, gitu kan, KTP-nya doang. Di kejawen sudah mulai dianggap aneh karena agamanya tidak murni. Nah, itu yang kemudian bertahan sampai 2006 sampai saat reformasi ya. Jadi kalau ditandai milestone pertama adalah 46 Departemen Agama, lalu muncul kasus 65 ketika pergantian kekuasaan, juga PNPS ya Mas ya. Karena di PNPS itulah dokumen pertama yang membakukan ya Mas ya. Bahwa ada 5 agama dan kepercayaan bukan. Kepercayaan ada di luar itu, bahkan dia bisa dikriminalisasi kalau dianggap atau diukur menyesatkan dan lain sebagainya. Dia tidak dalam pasal tapi dalam keterangan di PNPS, penjelasan di PNPS itu ya bahwa kepercayaan itu adalah kelompok yang bisa membahayakan terhadap. Dan PNPS itu muncul sebetulnya sebelum terjadi G30S juga. Ya, konsepnya itu masih 61. Oh, paper konsepnya ya. Sebenarnya itu sudah mulai ada itunya ya. Itu perdebatan politik ya, pergulatan politik Islam PKI
pada waktu itu. Nah, penghayat itu memang karena di daerah-daerah, di desa-desa seringkali dianggap dekat dengan PKI karena PKI itu kan banyak kerjanya itu di desa-desa ya. Tapi banyak penghayat itu yang ya nggak care dengan politik, siapa yang bisa mengakomodasi ininya, ya seneng aja gitu kan. Tapi kalau dari tadi kan yang disebut hanya Islam ya kemudian menjadi momok bagi teman-teman penghayat ya. Tapi kan kalau ditemukan misalkan ketika saya ke Toba gitu tuh kan teman-teman dari HKBP itu juga menjadi satu momok yang membuat mereka terpikirkan untuk teman-teman Parmalim dan beberapa penghayat di sekitar Toba. Lalu ketika ngomong ke Sumba itu juga ada Katolik dan gereja Kristen yang kemudian juga bagian dari momok juga bagi teman-teman penganut agama leluhur dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, tapi kan dari tadi kayaknya kita diskusinya agak sedikit Jawa gitu loh. Kita kayak melepas konteks sebenarnya yang di luar Jawa. Yang di luar sini apakah sama apa enggak gitu Mas? Ketika ngomong milestone yang tadi, apakah milestone itu juga berlaku dengan teman-teman penganut agama leluhur lokal dan sebagainya dan juga di luar Jawa gitu? Prosesnya serupa, itu kebijakan nasional ya, KTP semuanya. Jadi ya kita lihat kasusnya kayak Tolong itu. Jadi setelah warga negara itu memilih itu, ya ini kasusnya sama dengan Kristen, Islam di mana-mana ini. Setelah mereka misalnya menyatakan saya Muslim, saya Kristen, saya Katolik, saya Hindu atau Buddha kayak gitu, organisasi resmi gitu itu sudah datang untuk misalnya kalau Hindu itu menghindurkan secara baik dan benar, mengislamkan secara baik dan benar. Jadi prosesnya kayak gitu. Ya mirip aja kita lihat. Bahkan kalau karena model kepenghayatan di luar Jawa gitu tuh komunitas. Iya. Iya. Kalau di Jawa ini kan organisasi-organisasi. Iya. Sporadik dari sisi warga yang tinggal di banyak tempat gitu kan. Tapi kalau kayak di luar Jawa itu kan kampung-kampung komunitas adat. Iya. Jadi itu sekaligus udah di luar aja semua. Kayak Kristen tuh masuk ke Toba itu udah lama sebenarnya zaman kolonial pun Katolik juga masuk ke Sumba udah lama. Tapi kemudian momentum ketika KTP itu sebenarnya membuat masif ya proses Injil, pengabaran Injil, misi itu sudah jadi masif karena punya justifikasi itu ya Mas ya. Artinya sebenarnya mereka sudah masuk kan, orang agama besar di teman-teman komunitas di berbagai wilayah ini sebenarnya sudah masuk. Tapi ketika muncul soal KTP itu menjadi kayak justifikasi bahwa ini loh kamu harus beragama, yang di situ ada misi juga semakin gerakan misinya menjadi masif. Gerakan pengabaran Injil di Toba menjadi punya momentum dan sebagainya. Bisa nggak sih? Betul. Jadi politik menjustifikasi kayak gitu. Itu juga hal lain yang terjadi pada waktu itu kan pertentangan antara Islam dan Kristen itu misionaris gitu misalnya. Itu bagian dari narasi bangsa kita ya. Ya. Kekhawatiran, ketakutan pada misionarisasi. Kristenisasi. Nah di antara itu juga dipakai untuk mengantisipasi supaya kristenisasi tidak menyebar, sehingga ada dulu istilah jangan mendatangi komunitas masyarakat yang sudah beragama. Jadi orang berlomba-lomba tuh. Nah banyak kelompok-kelompok adat itu di masyarakat yang tadinya tidak punya agama kayak gitu. Itu kalau sudah dimasuki satu agama jangan lagi dimasuki yang lain. Itu sudah punya coupling. Jadi menjadi alat coupling. Kalau boleh ininya ya, yang tadi kaitannya dengan yang disampaikan Mas Marcos itu. Jadi politik ini, kebijakan itu menjadi alat coupling. Ini sudah menjadi ini jangan dimasukin. Jadi couplingannya entah couplingannya gereja, couplingannya Islam, hanya mereka lah yang kemudian datang secara sah, datang ke sana. Sekalipun warga itu apa sih, bukan itu, misalnya gitu ya. Tapi politik itu sudah menjustifikasi. Akhirnya juga wajahnya beragam ya responnya Mas ya. Ada yang bernegosiasi karena ada kebutuhan untuk ya mau nggak mau KTP sekarang harus ada informasi agama, ya saya harus bergabung. Tapi kan ada juga yang bersikukuh bahwa tidak mau misalnya. Ada punya pengalaman nggak Mas ketemu dengan komunitas kepercayaan atau agama leluhur tertentu yang dia bertahan dengan identitasnya? Ya yang paling kita kenal itu tuh Kendam ya. Masyarakat Samin. Misalnya bertahan tidak perlu KTP misalnya. Di masyarakat adat kayak gitu
dulu sering kali narasinya oleh pemerintah ya karena kesulitan mengakses mereka itu jauh tinggal di sana, jadi untuk KTP itu nggak begitu penting. Warga juga begitu, buat apa saya punya KTP, tinggal di hutan atau ini ya, nggak ada waktu penting untuk mengakses layanan misalnya. Tapi dari situ juga menunjukkan respon terhadap kebijakan itu. Nggak penting saya berKTP, nggak penting saya beragama, bukan itu misalnya. Itu diantara yang kita lihat di beberapa beberapa kasus. Jadi ada penelitian mahasiswa itu masyarakat putih di Nusa Tenggara. Ketika misalnya di sana dekat dengan Kristen, data orang Kristen untuk ini, mereka juga ada di luar ada dalamnya. Yang di luar itu Kristen, tapi di dalam tuh enggak. Terakhir itu tahun 5 tahun yang lalu ya, penelitian itu ada. Itu diantara cara mereka merespon ketika ditanya agamanya apa, mereka menyebut agama saya kafir. Karena itu narasi yang sering dipakai untuk mereka, gitu ya. Disesatkan tadi ya. Nah itu maksud saya bentuk respon yang ada ya. Jadi KTP sebenarnya buat mereka nggak penting, mengakses agama itu nggak penting. Ya udah kalian menyebut saya apa ya udah. Suka-suka lu lah. Tapi banyak yang kemudian nggak mau merespon politik agama itu yang selama ini di kolom KTP mereka itu yang strip ya, salah satunya baik secara individual maupun kelompok ya. Ya kalau pengosongan itu kan sejak 2006. Ya, gitu ya. Oke. Jadi itu sudah perubahan besar sebenarnya. Jadi yang dulu itu dipaksa hanya dengan berafiliasi mencantumkan lah di kolom agama itu baru bisa dapat KTP. Dan karena itu bisa akses fasilitas negara. Sebelum 2006 ya? Sebelum 2006. Oh. Tapi setelah 2006 Undang-Undang Penduduk ini itu membolehkan pengosongan. Nah dampak dari pengosongan itu artinya bahwa penghayat tidak lagi wajib memilih salah satu agama, boleh kosong. Nah, itu juga milestone berarti ya? Itu milestone perubahan kebijakan ya. Mulai naik gini ya? Kurvanya naik apa? Ya itu mulai kurvanya kalau kita lihat dalam konteks pengakuan warga negara ya, penghayat gitu ya, sudah mulai berubah lah gitu. Yang tadinya turun kayak gitu semakin mereka di invisible sebagai warga negara, mulai itu dalam bentuk strip ya? Strip. Jadi ya diantaranya itu adalah mereka tidak lagi wajib. Jadi sudah bisa muncul status kewarganegaraannya, cuma belum bisa dilayani gitu kan. Meskipun itu dianggap oleh teman-teman ya itu juga bagian dari diskriminasi karena yang lain bisa nulis kita hanya strip gitu. Strip itu stigmanya stigma. Karena agama masih sangat kuat, strip kosong berarti tidak beragama. Tidak beragama berarti kembali ke diskursus sebelumnya, komunis ini, ateis dan seterusnya. Ya, tapi poin saya tadi itu adalah pengosongan kolom agama itu tidak lagi mewajibkan mereka. Ya. Jadi ya kurvanya itu dikit lah, ada terobosan, ada pilihan baru gitu ya Mas. Nah sebetulnya kalau pengalaman satu nama melihat beberapa dokumen terkait dengan itu di 2006 sampai kemudian ada revisi Undang-Undang Penduduk di 2013 itu prakteknya juga beragam. Jadi ada beberapa temuan di beberapa daerah bisa ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ketika 2013 karena kebijakan elektronik, KTP elektronik, maka semua cetak belangko dan lain sebagainya formatnya itu dari pusat sehingga tidak dimungkinkan tuh ada alternatif lain buat di level daerah. Sehingga ya mau nggak mau ketika 2013 ya semakin strip itu nggak ada lagi muncul KTP kepercayaan gitu ya. Ya untuk kaitannya dengan itu tuh sebenarnya kita gampang banyak cerita. Tapi ini persoalan administrasi negara yang tidak rapi ya. Jadi sebelum 2006 sebenarnya itu banyak penghayat kayak gitu yang punya KTP di situ ditulis nama kepercayaannya. Saya dari paguyuban apa, ABC itu nampak dalam KTP. Karena KTP kan dibikin di kecamatan itu diketik doang kayak gitu. Nah teman-teman penghayat itu yang kuat punya pengaruh misalnya atau dipercaya sama
aparat negara. Artinya mereka nggak dapat stigma ya mas ya dalam perilaku sosial ya. Betul, nggak dapat stigma kayak gitu dia punya toko bahkan ya. Bisa minta saya mau di situ. Misalnya itu kita dengar banyak cerita kayak gitu. Tapi sekali lagi itu kan tidak berbasis kebijakan. Yes. Itu adalah ya kesemrautan lah. Administrasi negara yang menguntungkan bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu ada inisiatif dan alternatif semacam itu tadi. Oke. Jadi masalah tetap ketika elektronik. Ya. Nggak ada lagi tuh pilihan kayak gitu ya. Pasti semua strip. Jadi kalau strip jangan dibayangkan di data siapnya strip juga ya mas ya. Di informasi yang tersimpan terrecord itu bisa ditulis nama kelompoknya, tetapi yang tercetak adalah kosong dan kosong itu kemudian berdampak pada stigma yang tadi mas.